Di saat aku menahan sakit kontraksi setiap malam, suamiku justru menahan nafas, menunggu angka judi online keluar. Dan pagi itu, aku bukan cuma kehilangan mobil, tapi hampir kehilangan suamiku juga. Sore itu langit mendung. Aku berdiri di depan rumah kontrakan kecil kami, mengenakan jilbab ungu pastel. Wajahku pucat, perutku sudah 9 bulan berat sesak. Halaman rumah kosong mobil putih tua itu. Tidak ada mobil yang selalu kupandangi, sambil mengusap perutku dan berbisik, "Nanti ayah yang antar kita ya, nak." Pintu rumah terbuka. Mas Ardi keluar, tubuhnya atletis. Bahunya tegap, rambutnya pendek rapi. Dari luar ia tampak seperti pria yang sempurna, tapi matanya kosong. "Mas, mobilnya mana?" Tanyaku lirih. Dia diam lalu menjawab pendek, "Dijual." Kakiku lemas dijual, suaraku pecah. Untuk apa dia menggenggam ponsel? Layar itu lagi angka-angka bergerak cepat. Aku hampir menang besar. Tinggal sedikit lagi uangnya bisa berlipat. Hampir kata yang selalu ia pakai setiap kali kalah. Air mataku jatuh membasahi jilbab ungu pastelku. "Mas, itu mobil buat aku melahirkan. Kita bisa pinjam?" tetangga jawabnya. Nada suaranya meninggi, aku terdiam. Bukan karena takut pada tubuhmu yang lebih besar dariku, tapi karena aku sadar aku sedang bersaing dengan sesuatu yang bahkan tidak bernyawa. Malam itu aku duduk di sajadah, perutku terasa kencang. Kontraksi palsu datang lagi, ya Allah. Jangan biarkan anakku lahir dalam keluarga yang retak. Di ruang depan, cahaya layar ponsel menyinari wajah atletis Mas Ardi, wajah yang dulu membuatku merasa aman. Kini terasa asing. Beberapa hari kemudian, uang hasil jual mobil itu habis. Tak ada kemenangan, tak ada keajaiban, hanya penyesalan yang mulai menggerogoti wajahnya. Hingga dini, hari itu datang. Rasa sakitnya berbeda. Lebih kuat, lebih nyata, Mas. Ini bukan kontraksi palsu. Bisiku sambil mencengkram lengannya. Ayah panik, tubuh atletisnya gemetar. Untuk pertama kalinya aku melihat ketakutan di matanya. Kami meminjam motor tetangga. Di atas motor aku duduk menyamping. Satu tangan memegang perut, satu tangan mencengkram jaketnya. Angin malam menerpa jilbab ungu pastelku. Jalan berlubang membuatku meringis. Setiap hentakan terasa seperti pengingat. Seandainya mobil itu masih ada. Di klinik kecil itu, aku hampir pingsan menahan sakit. Dan ketika tangisan bayi akhirnya terdengar, Mas Ardi terduduk. Pria bertubuh kuat itu menangis seperti anak kecil. Aku bodoh, suaranya pecah. Aku jual masa depan anakku demi angka kosong. Air matanya jatuh ke tangan kecil bayi kami. Aku menatapnya lemah. "Aku nggak pernah minta kaya, Mas." Kataku pelan, "Aku cuma mau kamu pilih." "Kami bukan judi." Dia menggenggam tanganku erat. "Aku hampir kehilangan kamu." Dan saat itu aku sadar, penyesalan memang selalu datang belakangan, tapi tidak semua orang diberi kesempatan untuk memperbaiki. Hari itu tanpa mobil, tanpa tabungan, tanpa kebanggaan. Kami memulai dari nol. Mas Ardi mungkin pria atletis dengan rambut pendek, rapi dan tubuh kuat, tapi ia belajar. Kekuatan sejati bukan di otot, melainkan di keberanian, meninggalkan sesuatu yang menghancurkan keluarganya. Dan aku, dengan jilbab ungu pastel yang menjadi saksi air mata, itu memilih bersabar. Karena keluarga bukan tempat untuk berjudi. Keluarga Nadia mau amanah, dan hampir saja kami kehilangannya.